Kembali bersama dengan kami Bapak Ibu dalam program 5 menit penuh harapan. Kami berharap kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kita lanjutkan pembelajaran kita selayang pandang kitab Keluaran. Kita sudah sampai di kitab Keluaran Bapak Ibu setelah peristiwa Masa dan Meriba. Di kitab Keluaran salah satu peristiwa yang sangat terkenal lagi adalah peristiwa burung puyuh. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu, orang Israel setelah berjalan beberapa waktu kemudian mereka merasa bosan dengan mana, mereka menggerutu, mereka pingin kembali ke Mesir. Setiap kali mereka mengalami kesulitan Bapak Ibu, mereka selalu pingin kembali ke Mesir. Mereka selalu pingin kembali ke kehidupan yang lampau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita melihat dalam peristiwa burung puyuh. Mereka bersungut-sungut, mereka minta daging kepada Musa. Mereka bosan makan mana. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Musa berseru kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan mengirim angin timur membawa burung puyuh yang begitu banyak, luar biasa. Lalu kemudian mereka Bapak Ibu kemasukan nafsu rakus. Mereka seperti tanda kutip Bapak Ibu kemasukan roh rakus itu, mereka makan begitu mengerikan sampai kemudian mereka mengalami banyak kematian. Bapak Ibu coba perhatikan bagian ini bersama-sama. Mereka pikir waktu burung puyuh datang, mereka pikir itu berkat dari Tuhan. Tetapi kemudian berkat itu mendatangkan kematian bagi mereka karena mereka tidak bisa mengontrol diri mereka, emosi mereka makan begitu lahap. Sampai kemudian mereka mati secara jasmani Bapak Ibu. Sebuah peringatan yang keras Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, ingatlah baik-baik. Kita bersyukur untuk berkat yang Tuhan anugerahkan. Seberapa banyak pun Tuhan berkati. Atau seberapa sederhana pun yang Tuhan berkati. Kita patut mensyukuri. Tapi ini poin penting untuk Bapak Ibu dan saya. Kita perlu berhati-hati mengelola berkat yang dari Tuhan. Jangan hanya karena Allah memberkati kita berkelimpahan, lalu kemudian suka-suka kita melakukannya. Nanti berkat itu malah menjadi kutuk bagi kita. Orang Israel telah belajar bagian itu dengan serius Bapak Ibu. Peristiwa makan burung puyuh, ribuan orang mengalami kematian yang mengerikan, mati sia-sia, mati karena makan kekenyangan, persis seperti budaya Yunani Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu orang Yunani, kalau mereka makan Bapak Ibu, mereka makan semua menu. Kalau sudah mereka kenyang Bapak Ibu tapi menu belum habis, mereka akan colok mulut mereka dengan jari, mereka muntahkan semua isi perut, mereka akan makan lagi sampai semua menu yang tersedia habis Bapak Ibu. Sungguh, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, salah satu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa yang paling mematikan menurut saya adalah rakus, tamak, greedy. Itu bisa tentang makanan, itu bisa tentang banyak hal, itu bisa tentang berkat Allah, bagaimana kita begitu bernafsu sekali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sampai kemudian ketika berkat itu datang, kita lupa akan diri kita lupa diri, kita lupa daratan, lalu kemudian berkat itu malah menjadi mendatangkan kutuk bagi hidup kita. Dalam peristiwa burung puyuh, kita belajar Bapak Ibu, ingatlah baik-baik, orang Israel berteriak minta daging. Tuhan kirim daging, mereka pikir itu berkat dari Tuhan. Lalu kemudian mereka menyantap. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kematian karena mereka kemasukan nafsu rakus. Bapak, Ibu, dan saya, ayo kita belajar mensyukuri apapun yang kita peroleh. Ingatlah baik-baik, Allah memelihara kita. Allah melindungi kita. Allah berkasih karunia kepada kita. Tapi biar bagaimanapun, Bapak, Ibu, dan saya harus belajar mengelola semua anugerah Allah, semua berkat Allah. Hari ini Bapak Ibu, salah satu yang sulit kita doakan dalam doa Bapa kami adalah apa Bapak Ibu? Ini dia. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, betapa sulit kita berdoa untuk bagian ini. Kenapa? Karena di kulkas kita masih ada cukup untuk 3 hari ke depan. Lalu bagaimana mungkin kita berdoa? Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Padahal di kulkas kita ada banyak persediaan makanan. Karena itu saya ingin Bapak Ibu, waktu berdoa doa Bapak kami itu, belajar punya pikiran begini. Tuhan, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berapa banyak pun yang kita punya, marilah kita belajar makan secukupnya saja. Berapa banyak pun persediaanmu di rumah, makanlah secukupnya saja. Berapa banyak pun uangmu untuk bisa membeli semua makanan, dihabiskan semua makanan yang kita bisa habiskan Bapak Ibu. Ingatlah baik-baik, makanlah secukupnya. Karena yang secukupnya itulah
yang mendatangkan kesehatan bagi tubuh fisik kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.